Sudah tahu? Tokoh penting di balik kesuksesan timnas Indonesia melaju ke Piala Asia, tidak hanya level U20, bahkan U23, hingga level senior. Trofi memang belum didapatkan, tapi hal ini tentu menjadi catatan sejarah bagi persepakbolaan Indonesia yang sudah sangat lama ingin berkompetisi di level yang lebih tinggi. 4-5 tahun yang lalu apa kalian pernah membayangkan kalau perkembangan timnas Indonesia akan seperti sekarang? Saat itu doa kita para penikmat sepak bola tanah air hanya agar timnas Indonesia bisa menjuarai AFF dan SEA Games. Tapi harapan yang lebih besar mulai terlihat, ketika pada Desember tahun 2019, timnas Indonesia berhasil mendatangkan seorang pelatih berpengalaman. Pelatih yang berhasil menjegal sang juara bertahan Jerman dan membawa timnya Korea Selatan lolos ke putaran final Piala Dunia 2018. Banyak yang tidak menyangka dia akan mau bergabung dan melatih timnas Indonesia setelah keberhasilannya di Piala Dunia itu. Ya, dia adalah Shin Tae-yong. Sesuai namanya yang berarti pusat kehebatan dan keberanian, Shin Tae-yong memang dikenal sebagai sosok pelatih yang berani. Di balik torehan prestasinya, pelatih ini juga memiliki fakta-fakta yang tidak kalah menarik untuk bisa kita bahas. Apa saja? Kita awali dengan hal yang menjadi rasa penasaran, kenapa bisa pelatih sekelas Shin Tae-yong akhirnya bergabung untuk melatih timnas Indonesia? Ternyata tidak lepas dari peran mantan sekretaris PSSI Ratu Tisha yang menghubungi Asosiasi Sepak Bola Korea KFA. Dan mengatakan ingin berbicara dengan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong yang tertarik dengan pembicaraan Ratu Tisha dengan KFA, kemudian menghubungi PSSI dan diundang untuk bertemu dengan para petinggi PSSI. Tapi, pertemuan itu dilakukan secara tertutup agar tidak diketahui media, dan memilih untuk bertemu di Malaysia. Kebetulan juga pada saat itu timnas Indonesia sedang awai ke Malaysia dalam rangka pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Nah, di kesempatan itu kemudian Shin Tae-yong dan PSSI bertemu untuk membicarakan visi hingga proyek menangani skuad Garuda. Dan begitulah Shin Tae-yong pada akhirnya berlabuh ke Indonesia. Lucunya, saat itu Shin Tae-yong harus menyaksikan timnas Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-2. Untung saja, kekalahan itu tidak membuatnya batal untuk melatih timnas Indonesia. Hingga sekitar 1 bulan kemudian, Shin Tae-yong akhirnya resmi melatih Indonesia dengan durasi kontrak 4 tahun. Tapi tahukah kamu, pria kelahiran tanggal 11 Oktober tahun 1970 ini lahir di Yongdeok, Gyeongbuk, Korea Selatan. Dia mulai gemar bermain sepak bola sejak kelas 3 sekolah dasar. Pelatihnya di sekolah dasar mengatakan bahwa Tae-yong kecil sangat menikmati bermain bola bahkan hingga malam hari. Saat bermain di kompetisi pelajar, dia memperkuat sekolah menengah teknik Daegu dan meraih gelar pemain terbaik. Berkat penampilannya itu, dia dilirik oleh tim sepak bola dari Metropolitan, Seoul. Selepas dari sekolah menengah, Shin Tae-yong masuk ke Universitas Yeongnam dan memperkuat tim Universitas Yeongnam saat usianya masih 19 tahun. Karirnya melesat hingga memperkuat klub profesional Ilhwa Chunma. Shin Tae-yong kemudian mengakhiri karirnya sebagai pemain di klub Australia Queensland Roar pada 2005. Selama menjadi pemain, beberapa kali Shin Tae-yong bersua dengan klub maupun timnas Indonesia. Sampai kemudian dia mulai menjadi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong tidak sekedar mengambil peran sebagai pelatih timnas Indonesia senior saja, tetapi ia juga bertanggung jawab mengempu timnas Indonesia U19 dan timnas Indonesia U23 sekaligus. Penunjukan figur Shin Tae-yong ini juga memberi kesan bahwa PSSI ingin membangun rencana jangka panjang bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia.
Jejak karir kepelatihan Shin Tae-yong terbilang cukup sukses di tingkat klub maupun saat memegang tampuk kepelatihan timnas Korea Selatan. Satu-satunya klub yang mendapat sentuhan langsung Shin Tae-yong adalah Songnam Ilhwa Chunma pada periode 2008 hingga 2012. Yang berkompetisi di ajang Liga Korea dan membawanya meraih titel pemenang AFC Champions League edisi 2010 dan Piala FA Korea pada 2011. Lalu kiprah kepelatihan Shin Tae-yong dihabiskan bersama timnas Korea Selatan baik di level kelompok umur maupun senior. Hingga akhirnya melatih timnas Indonesia. Sejak pertama kali melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menghadirkan suasana berbeda. Shin Tae-yong mempunyai pandangan yang visioner dalam membentuk skuad timnas Indonesia. Dia lebih memilih pemain muda usia dengan talenta tinggi untuk membentuk skuad masa depan timnas Indonesia. Skuad timnas Indonesia yang saat ini rata-rata berusia 23,6 tahun menjadi modal menghadapi persaingan ketat. Shin Tae-yong juga piawai dalam mengolaborasikan pemain muda dengan senior baik lokal maupun pemain keturunan Indonesia dan naturalisasi menjadi kekuatan menakutkan. Tangan dinginnya terbukti ampuh membentuk 3 level kekuatan timnas Indonesia U19, U23, dan senior. Di balik sikap tegasnya ketika melatih timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu ternyata seorang yang humoris. Baik ketika sesi latihan maupun di ruang ganti pemain, Shin Tae-yong bisa membuat cair suasana tim. Ada kalanya juga dia bersikap serius dan tegas ketika melatih para pemain. Tapi terkadang juga bercanda seperti ketika ada pemain yang salah dalam menerapkan instruksi saat latihan. Aksi gokil Shin Tae-yong terekam ketika di ruang ganti ikut berjoget dengan para pemain. Bahkan ketika Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, Shin Tae-yong tanpa malu-malu berjoget sambil berjalan mengikuti Sadil Ramdhani dan kawan-kawan. Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang memiliki toleransi tinggi dengan adat dan budaya di Indonesia. Sikap toleransi tinggi itu diperlihatkan ketika menghentikan sesi latihan timnas Indonesia U19 saat mendengar azan maghrib pada tanggal 21 Juni tahun 2022. Ketika itu, Shin Tae-yong meniup peluit panjang tanda sesi latihan dihentikan sementara sampai azan maghrib yang terdengar di sekitar Stadion Madia, Senayan, selesai dikumandangkan. Kehadiran Shin Tae-yong membangkitkan kembali prestasi timnas Indonesia sejak Desember tahun 2019. Ada 3 prestasi yang cukup membanggakan yang diraih timnas Indonesia selama dibesut Shin Tae-yong. Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020 termasuk mengalahkan Malaysia dan Singapura. Medali perunggu SEA Games 2021 dipersembahkan Shin Tae-yong setelah mengalahkan Malaysia di perebutan tempat ketiga. Klimaksnya, timnas senior Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah mengalahkan Kuwait dan Nepal. Dan yang terbaru membawa timnas U23 juga lolos ke Piala Asia untuk yang pertama kali sepanjang sejarah. Bahkan sejak menangani timnas Indonesia pada Desember tahun 2019, ranking FIFA skuad Garuda meroket dan kini berada di posisi 147 dunia. Selain melatih ternyata Shin Tae-yong juga disebut sampai mengurusi pemilihan sepatu pemain loh. Dia kerap berbagi ilmu dengan pemain timnas Indonesia mengenai pemilihan sepatu. Shin Tae-yong mengatakan pada para pemain agar memilih sepatu tidak berdasarkan merek. Karena menurutnya yang paling utama adalah sepatu itu bisa nyaman saat dipakai beraksi. Selain itu Shin Tae-yong juga langganan membintangi sejumlah iklan untuk brand ternama. Berkat ketenarannya, banyak brand lokal maupun luar melirik dirinya sebagai ambasador. PSSI juga kerap mengunggah video latihan timnas Indonesia di kanal YouTube. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong terlihat berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Tak sampai di situ, mereka tampak kompak bersorak yel-yel berbahasa Indonesia.
Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang memberi kebebasan kepada pemainnya untuk mencari cara agar mengurangi kejenuhan selama jadwal padat turnamen. Kebebasan itu diberikan karena sudah percaya kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Di usia yang sudah masuk kategori skuad senior, pemain timnas disebut sudah tahu batasan terkait kegiatan di luar lapangan. Namun ternyata dia sempat mengancam akan mundur dari kursi pelatih timnas pasca tragedi Kanjuruhan. Pernyataan pengunduran diri itu bermula dari unggahan di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut dirinya mengatakan bahwa sepak bola Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Keputusan yang diambilnya dianggap sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. Nah, itu dia beberapa fakta menarik dari pelatih timnas kita ini. Semoga dengan di bawah asuhannya timnas kita bisa terus berkembang agar bisa mencapai apa yang kita semua sudah impikan selama ini. Lolos Piala Dunia.